Semangat pagi, salam perfecto. Insan UIK SBS yang berbahagia, saya cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan cita-cita visi UIK SBS yang ingin dicapai di tahun 2024 serta sasaran yang ingin dicapai di tahun 2020. Di mana di dalam visi 2024 dan sasaran 2020 ini inline dengan tema strategis PLN Korporat PT PLN Persero, yakni meningkatkan pendapatan, menurunkan BPP, meningkatkan customer service. Visi UIK SBS tahun 2024 menjadi perusahaan pembangkit terkemuka dan unggul di Indonesia dengan kinerja kelas dunia yang bertumpu pada potensi insani. Kinerja kelas dunia yang dimaksud adalah mencapai EAF di atas 90% dan EFOR kurang dari 4%. Sedangkan sasaran di tahun 2020 yang ingin dicapai oleh UIK SBS adalah EAF sebesar 86% dengan rincian EAF PLTU sebesar 80% dan EAF non PLTU sebesar 92%. Selanjutnya untuk EFOR yang ingin dicapai di tahun 2020 sebesar 6% dengan rincian EFOR PLTU sebesar 8% dan EFOR non PLTU sebesar 4%. Sasaran strategis yang terakhir adalah biaya pokok penyediaan, di mana di tahun 2020 ini ditargetkan sebesar Rp969 per kWh. Perspektif keuangan. Fokus utama perusahaan untuk dapat sustain yaitu dengan meningkatkan pendapatan dengan jalan meningkatkan produksi energi listrik serta menurunkan biaya, di mana di dalam kontrak manajemen UIK SBS, Key Performance Indicator yang mengindikasikan target ini adalah biaya pokok penyediaan atau BPP yang diberikan target pada tahun 2020 sebesar Rp969,55 per kWh. Perspektif pelanggan. Di dalam perspektif pelanggan ini terdapat dua strategik objektif, yaitu 1. Meningkatkan kesiapan dan keandalan pembangkit, di mana KPI yang diberikan adalah EAF sebesar 86% dan EFOR sebesar 6%. Kedua, optimalisasi efisiensi pembangkit berupa perbaikan efisiensi pembangkit, perbaikan SFC yang dituangkan di dalam target berupa indikator NPHR sebesar 3.255 kilokalori per kWh. Perspektif proses bisnis internal. Agar dapat memenuhi ekspektasi pelanggan dan dapat mencapai perspektif finansial yang direncanakan, beberapa strategi dalam perspektif ini harus dijalankan, antara lain pengamanan energi primer dengan indikator AITO sebesar 15 sampai dengan 22 hari operasi. Optimalisasi aset manajemen diberikan
target berupa maturity level enterprise asset management dengan target 3,38. Optimalisasi pola operasi dan optimalisasi pemakaian sendiri pembangkit dengan target yang diberikan adalah berupa capacity factor dengan target 52,08%. Pengembangan dan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 2.658,26 MW. Penguatan manajemen K3L dan keamanan, risiko kepatuhan. Indikator-indikator yang harus dicapai adalah zero accident, pemenuhan proper dengan target proper biru 12 unit, maturity level ERM sebesar 3,19. Perspektif pembelajaran. Ada dua strategic objektif di dalam perspektif ini. Pertama adalah human capital readiness dan organizational capital readiness, yang mana masing-masing strategic objektif ini diberikan target maturity level sebesar 4,40. Bapak Ibu insan PLN UIK-SPS yang saya cintai, saya banggakan. Demikianlah paparan mengenai strategic map PLN UIK-SPS. Semoga semua target yang telah ditetapkan dapat kita realisasikan dan menjadi acuan kita bersama dalam melaksanakan tugas. Karena saya yakin semua bisa dicapai apabila kita berusaha dan berdoa. Bersama kita bisa. Salam Perfecto. UIK-SPS Fight. PLN terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.